Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Pemirsa, pada kesempatan kali ini pembahasan mengenai dua hal yang sangat penting, yang sangat berkaitan. Tentunya masih dalam budidaya kelapa sawit. Antara bibit yang unggul dengan pemupukan. Dua hal ini selalu menjadi concern bagi para pegiat pekebun kelapa sawit. Jadi kami akan merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan bibit atau varietas kelapa sawit dengan pemupukan. Jadi kalau ringkas pertanyaannya begini, Pak, kami mencari varietas kelapa sawit yang tidak dipupuk atau sedikit dipupuk tetapi hasilnya maksimal. Wah, kira-kira gitu. Varietas apa sih, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi untuk menjawab itu tidak mudah, ya nampaknya ya. Nah, itu dari sekarang varietas yang resmi diresmikan pemerintah belum ada. Kalau ada ini memang enak karena ada istilah di dalam dunia kelapa sawit itu namanya NUE, nutrient use efficiency. Ya, nutrient use efficiency. Jadi ada varietas yang efisien menggunakan hara, jadi sangat efisien. Nah, sekarang ini kan kalau pemupukan kan kita berbicara masalah efisiensi dari pemupukan itu sendiri. Banyak hilangnya, banyak menguapnya, lossesnya kan begitu. Jadi yang diserap tidak sebanyak yang kita berikan, kan gitu. Jadi apakah ada varietas yang diberikan sedikit aja langsung produksinya optimal atau maksimal? Nah, ini yang kita bahas saat ini. Jadi sekedar itu saja bahwa kita menjawab bahwa kenapa bibit unggul itu dipilih kan gitu. Tentunya salah satunya adalah diseleksi, dibuat mana bapaknya, mana ibunya, mana yang produktivitasnya tinggi, salah satunya ya kan. Karakter utamanya adalah produktivitasnya tinggi. Produksi minyaknya yang tinggi sekarang yang dicari. Sehingga potensinya lebih tinggi daripada yang abal-abal yang tidak dipilih, ya, yang marines begitu. Jadi ini juga kami sering diskusi, Pak, kami nggak usah dipupuk juga lumayan kadang. Memang tidak sebanyak yang bibit unggul, katanya begitu. Tapi kalau yang unggul ya pasti lebih jauh. Jadi yang pertanyaan dibedakan adalah di antara varietas itu potensinya memang sudah berbeda. Potensi genetiknya sudah berbeda. Karena yang satu dipilih, yang satu apa adanya. Apa adanya. Ya kami punya data, kalau ya apa adanya di alam sawit liar, produktivitasnya untuk minyak 0,2 ton minyak per hektar per tahun. Di samping itu kalau teori bisa sampai 15 atau 16 minyak ton per hektar per tahun. Kan gitu kan jauh. Dalam berbagai macam kultur teknisnya nanti ada beberapa gap. Kenapa tidak tercapai itu. Jadi sekarang kita mencari yang itu tadi yang dibubuk sedikit tapi serapannya banyak, efisien dan sebagainya. Meskipun cerita ini kan belum ada. Oleh karena itu, ya jadi bandingannya memang potensinya beda. Potensinya beda. Nah, sudah beda di awalnya. Sehingga kalau untuk mencapai jalannya itu juga sudah berbeda. Artinya begini penjelasannya. Jadi ini bibit unggul, bibit tidak. Jadi potensinya ini yang sudah tinggi, ini masih rendah ya kan. Jadi
eh, karena ini sekaligus menjawab bahwa Pak saya bibitnya biasa-biasa, tapi saya pupuk habis-habisan, kan gitu. Saya pupuk, yang satu bibit unggul tapi nggak saya pupuk, kan gitu. Gimana itu jadinya? Nah, jadi harusnya ya yang betul adalah yang bibit unggul konsekuensinya karena potensinya tinggi ya harus diberi makanan yang banyak, harus dipupuk, kan begitu. Itu ceritanya. Yang apa juga tidak benar, yang abal-abal karena potensinya sudah rendah, dipupuk habis-habisan ya karena memang jatahnya seperti itu, makanannya ya seperti itu. Jadi malah boros, pupuknya terbuang-buang, tidak terserap dan sebagainya dan potensinya memang sudah demikian, sudah enggak tinggi lagi. Demikian juga yang bibit unggul tadi yang bersertifikat, ya, yang potensinya memang sudah dipilihkan yang tinggi. Ya. Ini harus dibarengi dengan kultur teknis yang betul karena itu tadi konsekuensinya gitu. Harus dipupuk. Karena potensinya yang tinggi, ya harus makanannya harus dipenuhi supaya produksinya tercapai itu tadi yang tinggi, harus tinggi itu tadi. Nah, jika tidak juga kalau nggak dipupuk ya lemas gitu. Ya artinya tidak keluar sesuai potensinya. Nah, gitu. Itulah hubungan antara pemupukan dan varietas ya kan gitu. Jadi yang ideal adalah bibit unggul yang dipupuk optimal sesuai rekomendator. Pupuknya harus yang itu sudah sering kita bahas. Jadi intinya dua ya ketemu ya, menggunakan bibit unggul dan dipupuk secara optimal sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Jangan dibalik-balik ya gitu. Satu bibitnya abal-abal, mau dipupuk maksimal juga hasilnya tetap segitu-segitu. Apalagi tidak dipupuk, kan demikian. Itu dah dua. Kemudian juga tidak betul jika ini tadi bibit unggul juga tidak dipupuk. Nah, jadi ya kurang kan gitu. Ini yang menjadi harapan kita, hubungan antara pemupukan dan varietas. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua pekebun kelapa sawit lakukanlah pemilihan bibit unggul mana saja terserah. Kemudian lakukan kultur teknis yang betul yaitu dengan pemupukan yang benar. Sehingga interaksinya dua-duanya betul. Jangan dipilih. Contoh tadi jangan dipilih satu persatu. Sudah bibitnya nggak unggul, nggak dipupuk lagi, udah dua-duanya kena, kan gitu. Sudah yang satu unggul tapi nggak dipupuk ya kena sedikit, kan gitu. Lebih baik dua-duanya. Nah, itu pemirsa, mudah-mudahan hubungan ini bisa menambah wawasan kita, inspirasi kita, dan informasi bagi kita semua, para pekebun kelapa sawit dalam menjalankan budidayanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.